Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya adik-adik. Gimana nih adik-adik, pasti kangen banget deh sama teman-teman, sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Dan kakak tahu adik-adik pasti kangen sama hadiah dari kakak dan abang sekolah minggu. Yuk, walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan satu lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Semua adik-adik harus pakai gerakannya ya. Cuit Cuit Pam Pam Pam. Cuit 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 pam pam pam. Syalalala. Cuit 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 pam pam pam. Syalalala. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Cuit 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 pam pam pam. Syalalala. Cuit Cuit Pam Pam Pam. Cuit 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 pam pam pam. Syalalala. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke. Kayaknya adik-adik belum semangat deh. Kalau bakar semangatnya adik-adik lagi, kakak mau undang adik-adik menyanyikan satu lagu pujian lagi. Doh itulah dosamu. Adik-adik pasti sudah tahu kan lagunya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Doh itulah dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita angkat pujian sekali lagi. Doh itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Yo, adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Kita akan mengambil sikap berdoa. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan menemani saya. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuping kami dapat mendengarkan firman-Nya dan kami bisa melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua adik-adik katakan amin. Oke. Yuk, kita sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, kita kata lagu satu pujian, Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Ya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Gimana nih adik-adik? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu gak sih firman Tuhan hari ini tentang apa? Pasti adik-adik belum tahu kan? Oke, kakak kasih tahu sedikit saja. Hari ini kita akan belajar dari pekerjaan si semut. Kira-kira apa ya firman hari ini? Yuk kita dengar. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Abah percaya pasti semuanya pada baik dan sehat. Karena Tuhan itu menjaga kita semua. Mau adik-adik di rumah, mau adik-adik dimanapun berada, pasti Tuhan menjaga kita. Nah, sebelum kita mulai firman kita, sebelum abang akan bercerita tentang si semut. Nah, tapi adik-adik harus mempersiapkan dulu Alkitabnya. Lalu setelah persiapkan Alkitabnya, duduknya yang rapi. Nah, oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, abang mau nanya, siapa yang tahu semut itu bentuknya kecil atau besar sih? Nah, betul adik-adik. Semut itu kecil. Kalau adik-adik tahu pasir? Nah, pasir itu butirnya kecil banget kan? Nah, kira-kira semut itu kurang lebih seperti itu. Ada yang kecil, ada yang agak besar, dan juga ada yang besar. Namanya semut warna hitam itu semut rangrang namanya. Nah, kita sekarang mau belajar dari si semut. Sebelumnya adik-adik kita buka sama-sama Amsal 6 ayat yang ke-6. Yuk silakan dibuka Alkitabnya. Amsal 6 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Nah, pasti adik-adik sudah pernah dengar deh cerita tentang semut. Dan mungkin adik-adik sudah paham. Biasanya bang, kalau aku sih ngelihat semut, dia suka kerja sama bang. Dia membawa makanan, terus dia membawa ada binatang-binatang yang mati, lalu dia gotong bang, bareng-bareng mereka rame-rame. Karena mereka punya kerjasama yang baik. Nah itu betul adik-adik, karena salah satu pelajaran yang kita ambil dari semut adalah kerjasama yang baik. Nah kita juga harusnya bisa melakukan seperti itu. Karena kita kan punya adik nih, punya orang tua, punya keluarga, punya saudara. Nah, apa salahnya kita belajar seperti semut, bekerja sama. Contohnya, misalkan abang punya PR nih, tapi susah bang karena abang memang matematika abang misalkan jelek nilainya. Terus abang minta tolong nih sama adik abang misalkan yang paham matematika. Dek, tolong sih dek, aku bingung banget nih, yang 9 kali 6 ini berapa sih? Kok aku tadi nyari nggak dapet ya? Nah, di situ adanya kerjasama yang baik, saling membantu. Nah, sama juga seperti cerita pada saat ini. Kalau di sini, kalau di cerita abang pada saat ini, itu sepertinya adik-adik sudah tahu juga ya lagunya ya. Abang ingat banget lagunya yang semut badannya kecil tapi rajin sekali, anak Tuhan
walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Nah, buat adik-adik nih, walaupun sudah ibadah online, walaupun kita ibadah di rumah sementara, tetapi kasih Tuhan tidak berkurang sama sekali untuk adik-adik. Buktinya adik-adik diberkati terus kan? Tetap sehat, orang tuanya diberi berkat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, walaupun kita sekarang terbatas karena kita di rumah aja. Nah, itu juga salah satu pelajaran yang kedua dari kita untuk tetap bersyukur sama Tuhan. Seperti semut juga bersyukur, walaupun dia hanya mendapat sedikit makanan, tapi mereka bersyukur. Mereka membagi-bagikannya sama teman-temannya. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga, kita mau ambil lagi. Semut ini ngapain lagi sih? Perasaan semut cuma bisa kerja sama aja deh. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Lihat, semut itu tidak pernah duduk-duduk dan bermalas-malasan. Tidur-tiduran, melamun. Adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat semut diam aja? Kecuali semutnya mati atau semutnya kecuali misalkan kakinya ada yang putus. Nah, kalau semut tidak pernah bermalas-malasan adik-adik. Dia tetap jalan. Ketemu sama temannya berpapasan, jalan. Ketemu sama semut yang lain berpapasan, tetap jalan. Karena mereka tidak bermalas-malasan. Nah, ini jadi contoh juga nih yang ketiga adik-adik. Kalau kita diajarkan atau melalui semut kita belajar untuk tidak bermalas-malasan. Contohnya apa sih Bang? Nah, contohnya gini. Misalkan orang tua kalian manggil nih. Abel, sini kamu sebentar. Tolong dulu mama sebentar. Iya ma, nanti ma sabar. Nah, lihat tuh adik-adik. Kata-kata sabar itu belum tentu baik adik-adik. Karena ada yang bilang sabar tapi tidak bergerak. Dia diam aja main handphone. Diam aja dia tapi dia tidak bergerak. Tidak menghampiri orang tuanya. Padahal dia dipanggil. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Ketika orang tua meminta tolong sesuatu, adik-adik harus bergegas. Oh ya ma, siap ma, aku ke sana, langsung ke sana. Karena kita nggak tahu, siapa tahu orang tua kita lagi perlu kita, perlu bantuan kita. Nah, makanya kita harus sigap, harus cepat, harus tanggap. Seperti itu adik-adik. Itu pelajaran yang keempat. Lalu yang terakhir, adik-adik pernah lihat semut kalau lagi bawa makanan? Nah, coba deh adik-adik perhatikan kalau misalkan di rumahnya. Misalkan adik-adik makannya nggak habis, terus tumpah-tumpahan, berantakan. Wah, pasti itu salah satu undangan untuk semut itu. Karena semut suka sama makanan-makanan yang berjatuhan. Nah, tapi adik, itu juga menjadi pelajaran untuk kita. Untuk tidak makan berantakan. Nah, ada nih adik-adik nih pasti makannya asal-asalan. Dimasukin dalam mulut, terus tangannya digini-giniin. Akhirnya nasinya tumpah. Akhirnya lauknya jatuh ke lantai. Akhirnya banyak semut. Nah, adik-adik juga seperti itu. Ketika lagi makan, janganlah makan seperti anak yang kelaparan itu loh. Yang buru-buru langsung cepat-cepat. Padahal dia tidak melihat banyak tumpah berserakan. Nah, itu juga menimbulkan hal yang tidak baik untuk adik-adik. Nah, dari situ kita mau belajar untuk tertib ketika makan. Ketika makan juga harus berhati-hati adik-adik. Jangan hanya ketika nyebrang aja berhati-hati. Makan juga harus berhati-hati. Apalagi adik-adik yang suka makan ikan. Nah, itu hati-hati tuh. Karena kan ada duri-durinya tuh, takutnya adik-adik nanti keselak. Atau nanti adik-adik misalkan nyangkut di mana daging segala macamnya, itu harus berhati-hati adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, dari pelajaran tadi, dari Amsal 6 ayat 6 dan dari beberapa contoh yang bisa kita dapatkan, kita bisa mengambil kesimpulannya. Adik-adik boleh pilih kerjasamanya semut, pilih kekompakannya semut, pilih rajinnya semut, atau seperti apa adik-adik? Silakan adik-adik pilih masing-masing.
Karena semut ini punya banyak punya banyak pelajaran yang baik untuk kita bisa lakukan. Nah, seperti itu adik-adik. Sekarang kita mau belajar untuk rajin seperti semut. Nah, sama juga nih pada saat adik-adik dibangunkan oleh orang tua misalkan di pagi hari. Jangan berkata, sebentar mah 5 menit lagi. Orang masih gelap kok. Ini, itu. Banyak sekali alasan. Nah, latihlah dirimu langsung bangun dan dengan segera menyapa orang tua, menyapa adiknya, menyapa kakaknya, menyapa saudara-saudaranya. Supaya kita menjadi terbiasa bangun pagi. Walaupun lagi libur, walaupun lagi belajar di rumah, adik-adik juga gak boleh bermalas-malasan. Kita mau belajar dari semut adik-adik. Nah, demikian firman yang mau abang sampaikan untuk hari ini. Adik-adik silakan mengambil kesimpulan masing-masing. Ambil, bang yang aku dapat, aku sih sering kok kerjasama sama adik aku. Misalkan aku lagi nyusun Lego nih bang. Terus aku bikin susunan rumah. Akhirnya karena kerjanya sama-sama, akhirnya cepat selesai. Nah, itu juga salah satu poin yang baik. Kita akan ambil poin yang terbaik, lalu kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kira-kira bisa nggak adik-adik? Nah, gitu dong. Kita akan lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik. Oke, kita ambil sikap berdoa, kita tutup firman kita hari ini. Tapi ada satu lagu pujian lagi deh, yang semut badannya kecil. Kita bernyanyi berganti-gantian. Kita bareng-bareng aja deh. Semut badannya kecil. Yo, 1, 2, 3. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalai tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, membaca firman dan duduk rapi. Aduh, sampai ngos-ngosan ya bang. Nah, kira-kira seperti itu lagunya ya. Adik-adik pasti tahu kan? Nah, itu lagu udah lama adik-adik. Abang aja dari sekolah minggu dulu sampai sekarang masih hafal lagu itu. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, lalu tutup matanya. Kita mau tutup ibadah kita, tutup firman kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan untuk hidup kami, untuk adik-adik kami, untuk keluarga kami, yang dimana Engkau masih memberkati kami dan tetap dalam keadaan sehat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, juga kami telah belajar dari si semut yang rajin, yang kompak, yang bekerja sama dengan baik. Biarlah Tuhan melalui semut kami bisa belajar hal-hal yang baik. Dan kami juga bisa melakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini dari Amsal 6 ayat 6. Tuhan yang boleh pakai kami, hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk virus corona yang terus mengelilingi kami Tuhan di dunia kami ini Bapak. Tuhan yang berkati, biarlah perlahan demi perlahan Tuhan yang berikan obat, Tuhan yang berikan antibodi untuk kami untuk bisa melawan virus corona itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Oke. Selamat. Nah, gimana nih firmannya? Semoga dari pelajaran si semut, adik-adik bisa belajar juga. Oke? Kita akan meresponi firman Tuhan dan sekali mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Yuk adik-adik semua boleh tepuk tangan.
menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan tutup ibadah kita. Adik-adik semua ambil sikap lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa, berdoa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepas kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita angkat pujian. Aku diberkati.